Karena pemahaman ini tiket kita bisa kumpul sama keluarga walaupun tidak satu rumah. Jadi seperti itu. Karena yang dipanggil Irjiri ila robiki robiyata magia pada diri pribadi pada diri jadi itu yang mutmainah. Dan untuk mempertahankan mutmainah itu tidak gampang. Karena keinginan hanya barang-barang yang dimiliki Allah. Pemahaman yang lain tentang diri. Diri zahir jasmani yang tampak terlihat. Jadi yang disebut jasmani itu diri yang zahir, yang nampak, yang lihat bisa disaksikan. Jadi panca indera kita ini bisa merasakan, bisa melihat, bisa mendengar dan lain-lain. Ini yang zahir. Tapi zahir ini semuanya jasad yang mati, tapi nyata, tampak. Ibaratnya wong Jawa cetha wela itu jasmani. Jadi yang tampak, yang terlihat itu diri yang zahir, yang disebut jasmani. Jasmani itu yang tampak, yang terlihat. Asalnya dari saripati bumi. Jadi jasmani kita asalnya dari saripati bumi. Bertajali menjadi nutfah atau maul hayat, air yang hidup, yang terpancar. Kalau nggak hidup tidak terpancar. Ini sistemnya sudah dibahas sangat detail di session yang malam Jumat yang lalu. Sudah sangat detail sekali bagaimana mereka dari mulai terjadinya hubungan dari orang tua kita sampai lahir, sampai dewasa, sampai mati lagi sudah dibahas. Dari saripati bumi bertajali menjadi nutfah atau maul hayat, air yang hidup, air yang terpancar, yaitu mani. Wadi udah mani kan sudah dibahas. Bertajali menjadi segumpal darah. Jadi dari nutfah menjadi alaqah, segumpal darah. Bertajali lagi menjadi segumpal daging, disebutnya mudghah. Dari mudghah bertajali lagi menjadi tulang, disebutnya izomah. Jadi dari nutfah, alaqah, mudghah, izomah. Bertajali lagi, yaitu dibungkus dengan daging, disebutnya lahmah. Nanti pada diambil lagi lahmah supaya bisa dipelajari untuk pemahaman. Lahmah ini
usia kandungan 4 bulan atau 120 hari baru menjadi jasmani sempurna. Jadi jasmani sempurna itu usia berapa? 4 bulan atau 120 hari. Itu sudah terbentuknya jasmani sempurna. Jadi sudah dari nutfah, alaqah, mudghah, izoma, lahma. Lahma ini sudah disempurnakan, dibungkus yang tulang belulang ini tadi menjadi sudah terbentuk pancen atau insan. Makanya kalau sudah 4 bulan itu semuanya udah lengkap, kayak mata, kuping, macam-macam itu sudah ada bahanannya, sudah ada. Ini disebutnya sir. Batin sama sir sama juga roh. Lah roh yang batin, yang sir, yang roh ditiupkan ke dalam jasmani. Jadi yang batin, sir, roh itu dinamakan rohani, sama dengan rahasia Allah. Rahasianya Allah itu batinnya nyambung gak nih? Bolak-balik aja, sampai paham. Kalau belum paham nanya lagi. Ketika si roh ini kan ditiupkan, si roh, si sir, rohani, rahasia Allah, batin insan, telah berarti sudah meliputi seluruh tubuh, batang tubuh insan, batang tubuh jasmani, itu baru disebutnya nek wong Jawa nyawa. Raga kurungane nyawa, suka ada kedengaran begitu ya. Nah, raga kurungane nyawa. Karena di dalam jasmani, di dalam raga, di dalam dirinya insan itu telah diliputi oleh roh. Kalau belum diliputi oleh nggak akan disebutnya nyawa. Paham ya? Yang disebut nyawa itu. Terus tajali lagi. Ketika roh turun naik disebut nafas. Jadi bila roh turun naik disebutnya nyambung nggak nih? Kalau dia setelah menyelimuti tubuh kita ini yang jasmani yang mati tadi, tapi wujud jasmani yang ada bisa dilihat, bisa dipandang, tapi tidak bergerak, tapi terlihat, itu bisanya hidup harus ada nyawa, harus ada nyawa. Setelah nyawa meliputi seluruh tubuh, roh menyelimuti seluruh tubuh, baru disebutnya. Kalau roh itu naik turun untuk menghirup nafas, memompa nafas, mengeluarkan memasukkan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, ambil O2, mengeluarkan CO2, itu disebut bernafas. Berarti yang bikin bernafas siapa? Roh. Pekerjaan yang batin. Pekerjaannya si rohani. Nyambung nggak? Bunyi nyambung nggak? Nilai nyambung. Ada pertanyaan nggak nih?
Jadi kalau nggak turun naik nggak disebut nafas. Kalau dia nggak memasukkan oksigen, tidak mengeluarkan CO, tidak mengeluarkan karbon dioksida, kotoran-kotoran daripada pembakaran itu keluar lewat peraturan yang sangat spektakuler di nafas, belum disebut nafas. Nyambung nggak nih? Coba nanti punya deh. Kemudian tajali kembali. Bila roh berkehendak, maka disebut dengan kolbu. Ada yang bisa melihat kolbu enggak? Nah, kolbu itu tempatnya berkehendak, punya nyambung. Nah, bertajali lagi. Bila roh berkeinginan, punya mau. Kalau ini baru hendak, akan. Itu dia. Kalau ini berkeinginan, ingin berarti sudah mau melangkah, disebut nafsu. Nanti punya disebutnya nafsu. Itu kalau sudah mau menjadi, yang bisa menjadi kan harus gabungan sama ini. Kalau nafsu doang nggak berani, lewatnya mana? Nggak bisa, karena memang kendaraannya, medianya, objeknya yaitu jasmani sempurna. Bertajali lagi. Ketika roh berkeinginannya jahat, berkeinginan jahat disebut amal. Inilah yang menggoda jiwa, yang bikin was-was, yang bikin nggak stabil, yang udah pontang-panting nyalahkan ABCD-nya ini. Amal. Dia sekedar amarah. Kalau nggak ditindaklanjuti juga nggak akan terjadi. Cuma kebakaran. Jadi akhirnya membuat si kolbu tidak bijaksana, tidak bisa mengatur keinginannya, karena carut-marutnya amarah. Ini sifatnya api. Bertajali kembali. Ketika roh berkeinginan labil, kadang baik, kadang jahat, kadang memberi tapi kadang juga memukul. Jadi kadang baik, kadang jahat, itu disebutnya lawam. Bertajali lagi. Bila roh, ketika roh berkeinginan mahabbah, liko, tenang, hanya inginnya beribadah kepada Allah, itu mutmain. Bila dalam satu keluarga ini tinggi mutmainahnya, bisa bareng-bareng bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekeluarga balik lagi. Makanya kalau sudah paham ini, pertahankan. Karena pemahaman ini tiket kita bisa kumpul sama keluarga, walaupun tidak satu rumah. Itu seperti itu. Karena yang dipanggil irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah pada diri ibadi pada diri jannah. Ini yang mutmainah. Dan untuk mempertahankan mutmainah itu nggak gampang.
Karena inginnya hanya barang-barang yang diridhoi Allah, bukan untuk kesenangan. Jadi patokannya Allah ridho apa enggak. Itu kerjaannya mutmain. Tajali kembali. Bila roh telah jadi ini menggunakan pemikirannya. Berpikir disebut akal. Ini yang kita makan. Ini koneknya sama akal pikir. Jadi dia menguasai akal pikir. Biasanya ini kerjasamanya sama amaro. Larinya apa? Ubudiyah, cinta dunia. Jadi tugasnya berpikir siapa? Akal. Yang suruh mikir itu akal. Makanya kalau kita ngasih proposal ini mensugestikan supaya si akal ini berkolaborasi sama kolbunya ini untuk menciptakan supaya terwujud dalam kenyataan. Tapi harus mengendalikan amarah. Karena kalau amarah disuruh seperti mutmainah, ini harus dengan ikhtiar, tirakat, puasa. Amarah ini nggak pernah bisa kita taklukkan dengan apapun. Dibakar nggak mungkin. Didinginkan, ditaruh di freezer nggak mungkin. Ditaruh misalnya di kutub utara sana, kutub selatan nggak mungkin. Dia kalahnya bisa dikendalikannya hanya dengan dengan lapar. Kalau kemampuan yang di atas rata-rata itu bisa kita dapatkan dengan kita betah melek kalau orang Jawa. Tapi meleknya bukan main catur atau nonton bola. Meleknya ya seperti ini. Kita mengkaji hal-hal yang Allah ridhoi. Kalau positif aja belum tentu Allah ridho. Ini. Jadi yang tepat berpikir adalah akal. Bila roh telah yakin, percaya, disebutnya iman. Jadi ini semuanya kerjaan batin, kerjaan sir, iman. Bila roh telah mengenalkan Allah, disebutnya makrifat. Jadi kalau roh telah berarti sudah menjalani ma'rifatullah, mengenal adanya Allah sang pencipta alam semesta, disebutnya ma'rifatu, memahami kondisi asal kejadian yang Allah kehendaki, yaitu mengenal Allah, disebutnya ma'rifat.